Haleluya. Oke, selamat hari Minggu buat kita semua ya. Ya, Hari Minggu, hari Tuhan, hari yang berbahagia. Kita boleh berjumpa kembali dalam program Zoom CLCC ya pada hari Minggu ini. Dan mari kita sambut host kita yang luar biasa dari Jerman. Siapakah dia? Inilah dia, Ibu Rosalin Hikoalu Suma dari Jerman. Kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Praise the Lord. Ya, kepada Bu Rosalin waktunya dipersilakan. Ya. Shalom semuanya. Ya, selamat shalom. malam. Dan apa kabar? Luar Ada biasa. sukacita pasti ya. Pasti. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur masih boleh berkumpul di malam yang indah ini. Dan terima kasih Tuhan karena anugerah kami boleh beribadah bersama-sama di Zoom CLCC. Kita percaya Tuhan telah hadir di sini dan melawat kita semua. Berapa Amin. banyak saudara yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan, kuasa, mujizat, dan kesembuhan. Lambaikan tangan. Praise the Lord. Amen. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib terjadi di hari ini. Yes. Dan semua kita yang hadir di saat ini sudah menerimanya. Amin. Sudah menerimanya. Amin. Amin. Dan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Praise the Lord. Dan sekarang kami akan memberitahukan yang bertugas di malam hari ini, yaitu susunan acara ibadat gereja CLCC online via Zoom Minggu 14 Januari tahun 2024 dan pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dan 20 di Hong Kong dan pukul 13 di Jerman atau Nederland. Satu host Ibu Rosalin saya sendiri dari Jerman, dan kedua worship leader Pastor John Sarbunan MA dari Kediri, dan ketiga pembicara Pastor John Sarbunan MA dari Kediri, dan keempat perjamuan kudus Pastor John Sarbunan MA dari Kediri, dan 5 doa profetik oleh Bapak Bruri Tikoalo dari Jerman, dan keenam pengumuman Ibu Willy Hukubun dari Papua, dan 7 doa berkat dari Pastor John Sarbunan MA Kediri. 8 selesai. Dan mari kita mulai ibadah ini dengan memuji dan menyembah dan mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh Pastor John Sarbunan dari Kediri yang luar biasa. Dan sebelumnya mari kita satu dalam doa. Selamat malam Bapak, selamat malam Tuhan Yesus, dan selamat malam Roh Kudus. Kami bersyukur karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh bertemu, menyapa satu dengan yang lain. Dan di dalam malam yang indah ini untuk memuji dan menyembah-Mu. Berkati kami semua yang hadir di sini, di Zoom ini. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau yang memimpin setiap langkah kami dengan kehendak dan rencana-Mu. Bapa Surgawi, kami buka kebaktian saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya. Amin. Kami persilakan Bapak John. Terima kasih host kita yang luar biasa. Haleluya, yang telah mulai memimpin kita ibadah ya malam hari ini, Ibu Rosalin dari Jerman. Dan selamat datang buat semua kita yang sudah hadir ya. Haleluya. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus yang sungguh baik dalam hidup kita, dalam kehidupan kita semua ya. Oke. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kita sekalian. Oke, kita akan naikkan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita yang percaya, kita bersama katakan, amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan, hati kami siap untuk mendengar firman Tuhan di malam hari ini. Dan kami, sebelum mendengar firman Tuhan, kami akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus yang luar biasa di malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kita semua. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan.
Yesus, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Oke, mari kita naikkan pujian ini. Katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Haleluya, katakan sekali lagi. Aku telah mengenal kasih karunia, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Haleluya, katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Sungguh Engkau Tuhan yang baik, yang telah mati sebagai juru selamat menebus segala dosa kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Haleluya. Mari dengan segenap hati kita angkat pujian bagi Tuhan Yesus. Katakan sama-sama. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Angkat suaramu bagi Tuhan. Hosana bagi Yesus. Haleluya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku. Haleluya. Oke, praise the Lord. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Dan malam ini Tuhan kami sungguh mengagumi Engkau yang luar biasa. Dan kami percaya kuasa-Mu dicurahkan dalam hidup kita sekalian. Amin. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya di dalam satu nama Yesus. Haleluya, terima kasih Yesus. Dan naikkan pujian ini sama-sama, Yesus yang kita kagumi di malam hari ini ya.
Haleluya, terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan amin. Oke. Tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yang kami tinggikan malam ini. Katakan sama-sama, Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Dalam tak terduga, Kau sungguh tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum, hormat akan Engkau. Akan Engkau, Kau Allah yang layak. Ku kagum akan Engkau. Haleluya, Yesus kami menyembah-Mu Tuhan malam ini. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib mengerti, lebih dari semua yang ada. Hidupku tiada terselam, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Angkat suaramu bagi Tuhan. Kami hormat akan Engkau. Hormat akan Engkau, Kau Allah layak. Ku kagum akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Yesus. Kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak. Ku kagum akan Engkau. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Kami datang sujud dan menyembah di hadapan-Mu Yesus. Sebab Engkau adalah Tuhan dan Raja yang berkuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari bersama-sama katakan di hadapan Tuhan, ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum
akan Engkau, Yesusku, kagum hormat akan Engkau, Kau Allah, yang ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat. Mari sama-sama angkat tangan dengan katakan di hadapan Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah, yang ku kagum akan Engkau, haleluya, ku kagum akan Engkau, didoakan akan Engkau, sama Yesus, haleluya, ku kagum padamu, Yesuslah Tuhan selamanya. Haleluya. Oh glory, haleluya, praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Engkau luar biasa dalam hidup kita sekalian ya. Dan malam hari ini kita akan naikkan satu pujian yang luar biasa untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang layak kita tinggikan, kita sembah di malam hari ini. Haleluya. Oke, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kita akan naikkan pujian ini sama-sama ya bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa dan kita mau berikan segala pujian syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Semua kita anak-anak Tuhan diberikan kuasa untuk menaklukkan segala kekuatan musuh. Haleluya. Oke, kita pujikan pujian ini sama-sama ya. Oh Tuhan, terima kasih buat kuasa-Mu Engkau berikan bagi anak-anak-Mu malam ini. Amin. Haleluya, praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, glory, haleluya. Amin. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila ada bersama hidupku, ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Katakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Mari terima kuasa Tuhan malam ini. Buka tanganmu dan kita katakan, terima kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Lagi, diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Oh, ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Menyatakan, sungguh besar Kau Tuhan, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Semuanya katakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya.
bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Oke, praise God. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk kita akan mendengar firman Tuhan, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Dipersilakan Pak Frans Angki. Baik, bisa dibuka Pak Frans Angki? Oke, mungkin masih ada ini. Tidak apa-apa. Oke, nanti kalau gitu nanti Bu Jajuk Eliwati akan berdoa terlebih dahulu. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Puji syukur kepada Tuhan. Tuhan yang layak patut kita puji dan kita sembah Tuhan. Saat ini kami boleh berada hanya oleh kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu, dan puji-pujian tadi boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikannya Tuhan, supaya boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Sucikan hati, pikiran, dan telinga kami. Dan kami siap akan mendengarkan firman-Mu. Kami siap duduk diam Tuhan, bawah kaki-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Bu Jajuk. Ya, Pak Frans Angki. Iya, maaf tadi ya. Saya punya ini jadi nggak bisa buka tadi. Oke, nanti di split ya. Nanti setelah firman Tuhan selesai, nanti Pak Frans Angki berdoa ya untuk doa peneguhan firman. Oke. Terima kasih Pak Frans Angki untuk infonya. Oke, terima kasih Bu Jajuk untuk doa yang sudah dinaikkan malam ini. Oke, praise God, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Oke, mari kita akan lihat sebuah renungan firman Tuhan malam hari ini dalam sorotan tema kita, yaitu kemuliaan Allah dalam kesukaran. Ya, ada sisi yang enak, tapi ada sisi nggak enak, tapi luar biasa. Kita akan lihat ya, kemuliaan Allah dalam kesukaran. Haleluya. Oke. Dan kita akan lihat sama-sama Alkitab kita malam hari ini terambil dari 2 Timotius 2 ayat yang ketiga. Kepada sahabat kita terkasih Ibu Rosalin dari Jerman, dipersilakan untuk memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan malam hari ini. Ya, terima kasih Pak John. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari 2 Timotius 2 ayat yang ketiga. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Amin. Amin. Ini adalah yang disebut dengan disiplin rohani. Namanya disiplin itu memang benar-benar semuanya tidak nyaman, tidak enak. Tapi kalau orang-orang sudah mengikuti disiplin rohani, ya, dia rela untuk mengikuti latihan-latihan yang memang bagi dia ini tidak mengenakan, tapi setelah dia lulus, dia akan menikmatinya, ya. Seperti orang yang digembleng, saudaraku ya, di dalam camp-camp untuk baik itu tangsi kepolisian maupun tentara, setelah mereka itu sudah dididik selesai, mereka mengikuti latihan-latihan itu memang enggak enak ya, menderita. Tapi mereka sudah menjadi prajurit, saudaraku, dan mereka orang-orang sudah punya mental pemenang. Nah, saudara-saudara terkasih Tuhan, kita semua ini adalah laskar Kristus. Amin ya. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik, satu. Ada banyak orang prajurit, tapi prajuritnya nggak baik, satu. Nah, prajurit yang nggak baik itu benar-benar dia tidak punya kepatuhan, tidak punya kedisiplinan, dia tidak punya ketaatan. Dan orang seperti ini tidak akan lolos, ya. Orang seperti ini tidak akan lulus. Orang seperti ini tidak akan bisa naik jabatannya, saudara. Ya, hanya orang-orang yang sudah ditempa, dia sudah digembleng, mentalnya dilatih, sehingga pada akhirnya dia menjadi seorang prajurit yang baik
baik dari Kristus Yesus. Lalu siapa panglimanya? Saudaraku ya. Saudara-saudara, ini penting. Jadi kalau kita mau lihat malam hari ini, kita bicara tentang kemuliaan Allah dalam kesukaran ya. Hari ini kalau engkau mengalami persoalan yang membuat engkau seolah-olah engkau di dalam kesukaran, maka siap-siap. Itu artinya Tuhan mau nyatakan kemuliaannya bagimu ya. Yang lalu di awalnya sudah saya sampaikan kepada kita sekalian, karena kita angkat tema sepanjang tahun 2024 ini, kita sudah mulai membicarakannya sejak bulan Desember awal sampai memasuki Desember awal tahun lalu ya, 2023 memasuki tahun baru 2024 ini, kita bicara sepanjang tahun ini tentang kemuliaan Allah. Dan saya berdoa supaya semua saudara-saudara sekalian, Bapak, Ibu, pria dan wanita, orang tua, orang muda, siapapun engkau, dimanapun engkau berada saat ini, doakan supaya tahun 2024 ini engkau bisa melihat dan mengalami kemuliaan Allah. Katakan amin ya. Dan Tuhan ingin engkau ada di dalamnya, di dalam kemuliaan. Kalaupun engkau mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan termasuk kesukaran, maka itu artinya Tuhan mau nyatakan kemuliaan bagimu ya. Pada waktu yang lalu Natal saya sampaikan ya, no glory, no cross, tidak ada kemuliaan tanpa salib. Salib bicara tentang penderitaan, bicara tentang suatu pengorbanan, bicara tentang bagaimana sesuatu engkau perlu membayar harga, engkau benar-benar saudara menghambakan diri, engkau benar-benar saudara menaklukkan segala keegoisanmu, segala keduniawianmu, kesenanganmu, kau letakkan untuk Kristus. Dan kau rela selaku memikul salib itu. Maka ketahuilah di balik salib itu ada kemuliaan. Dan Yesus dimuliakan di mana? Di atas kayu salib. Dan Alkitab berkata dalam Filipi 2, itulah sebabnya dia sangat dimuliakan dan Allah mengaruniakan kepadanya, kepada Yesus, nama di atas segala nama. Dan oleh nama Yesus itulah bertekuk segala lutut yang ada di langit, di atas, di bumi, di bawah, bahkan di bawah bumi, yaitu di dalam air. Segala makhluk bertekuk lutut, segala penguasa, penghulu, segala roh jahat, pemerintah-pemerintah udara, semua tunduk di hadapan dia. Nah, puncaknya itu pada waktu Yesus benar-benar dia mati di atas salib. Jadi saudara lihat ya, kalau saudara hari ini mengalami kesengsaraan, penderitaan, kesukaran air mata, itu artinya belum selesai kehidupanmu. Itu berarti Tuhan mau menunjukkan ada sesuatu yang mulia di dalam kehidupanmu. Katakan amin. Orang-orang yang berjuang dalam medan pertempuran seperti prajurit Kristus itu, saudaraku, dia akan bertempur habis-habisan sampai dia memenangkan peperangan itu. Baru dia bisa melihat kemenangan terjadi. Amin ya. Hidup ini adalah sebuah peperangan, sebuah perjalanan, dan kita menghadapi banyak musuh, saudara-saudaraku, yang harus kita hadapi. Dan bersiaplah, kita prajurit Kristus, jangan pernah menyerah ya kepada masalah. Untuk berserah kepada Tuhan itu boleh, berserah kepada Tuhan. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus, ya. Tapi kepada masalah jangan engkau menyerah. Ya, siap menghadapi semuanya. Menghadapi segala serangan musuh, engkau jangan menyerah. Siap menghadapi semuanya itu. Nah, itu artinya engkau akan lihat kemuliaan Allah dalam kehidupanmu ya. Saudara, kemuliaan Allah dinyatakan dalam kesukaran yang banyak, saudaraku ya, yang banyak orang percaya menderita di dalamnya. Namun bila di hidupnya dia tidak menggerutu, amin, saudara-saudaraku, bilang tidak menggerutu, tetapi tetap setia pada Tuhan, dan semakin giat bekerja bagi Tuhan, dan berkarya di hidupnya, siap-siap, maka kemuliaan Allah semakin dinyatakan di dalam kehidupannya. Yang percaya katakan amin, lambaikan tangan dan kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Daud pun mengalami kesengsaraan, penderitaan, dikejar-kejar, mau dibunuh oleh mertuanya sendiri, saudaraku. Namun lihat, saudara-saudaraku, di dalam penderitaan kesukaran yang Daud hadapi, bahkan anak buahnya memberontak pada dia, saudaraku, istrinya juga mengejek dia, saudaraku.
Tapi Daud tidak menyerah. Akhirnya Daud dimuliakan. Dan Yesus lahir dari keturunan Daud. Amin. Dan waktu Yesus ada di muka bumi, dia berjalan dan banyak orang menantikan kedatangannya. Banyak orang berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Wow, luar biasa. Kenapa nggak disebutkan Yesus anak Saul? Karena Saul orang yang keras kepala, tegar tengkuk, orang yang sombong, orang yang tidak taat. Tapi Daud orang rendah hati, orang yang benar-benar mentaati Tuhan. Dan orang seperti Daud inilah dimuliakan ya. Saudaraku, jadi hari ini kalau engkau mengalami kesukaran, tenang aja Bapak Ibu ya. Itu belum selesai. Itu bukan berarti Tuhan meninggalkanmu, bukan berarti Tuhan tidak sayang kepadamu. Tuhan sayang kepadamu. Justru karena Tuhan sayang kepadamu, Tuhan izinkan masalah terjadi. Supaya apa? Engkau ingat kepada Tuhan. Di saat engkau mengalami kesukaran, engkau lari kepada manusia, manusia tidak bisa menolongmu, suami tidak bisa menolongmu, istri tidak bisa menolongmu, anak tidak bisa menolongmu, orang tua tidak bisa menolongmu, menantu mertua tidak bisa menolongmu, kakak beradik, saudara sekandung, sepupu tidak bisa menolongmu, sahabat baik, bos, majikan tidak bisa menolongmu, maka inilah saatnya engkau datang kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Di dalam kesukaran demi kesukaran itu, kau datang pada Yesus yang berkata, mari kepadaku kamu yang letih lesu dan menanggung beban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Haleluya. Oke, di saat engkau dalam kesukaran, dokter sudah angkat tangan, gak ada obat menyembuhkan penyakitmu, dokter juga tidak tahu bagaimana cara menyembuhkanmu. Tapi kepada Yesus engkau datang, maka saya percaya kesukaran termasuk penyakitmu, dia sanggup menyembuhkan engkau dan saya. Bilang amin. Haleluya. Dan hal ini kita dapat pelajari, suatu kemuliaan Allah dalam kesukaran kita dapat lihat ya dalam Kisah Rasul pasal 18 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Dari ayat-ayat ini memang sebetulnya ini saya akan bicara tentang bagaimana sikap kita pada saat kita mengalami kesengsaraan atau kesukaran ya. Dari ayat-ayat tersebut kita akan dapati di sini saudaraku. Tentu ada 3 kebenaran. Ya, ada 3 kebenaran tentang siapakah dia orang percaya. Wow. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan. Ini saking semangat khotbah ini, saudaraku, tapi puji Tuhan ya. Ini adalah bagian dari proses Tuhan. Kita ucap syukur, jangan menggerutu Bapak Ibu sekalian ya. Ucap syukur karena Alkitab berkata, siapa yang mempersembahkan syukur kepada Tuhan, ia memuliakan aku. Amin. Dalam Mazmur pasalnya yang kalau kita lihat 50 ayat 23 ya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Jadi kita memuliakan Tuhan dengan cara apa? Kita bersyukur. Makanya tadi dikatakan dalam pendahuluan, jangan menggerutu. Pada saat engkau dalam kesukaran menghadapi masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah bisnis, karir, pekerjaan, bahkan masalah keuangan, jangan menggerutu, saku. Karena orang yang menggerutu akan membuat dia semakin lama di dalam padang gurun. Dia berputar lama di padang gurun seperti orang Israel 40 tahun di padang gurun, saudaraku. Dan itu memang Tuhan ingin mengikis mental budak, mental hamba itu. Supaya apa? Tuhan ingin dia punya mental pemenang. Katakan amin. Menghadapi masalah, nggak langsung putus asa. Menghadapi masalah, nggak gampang stres. Mengalami masalah, nggak gampang depresi, saudaraku. Tapi mengalami masalah, dia tahu, oh, ada kemuliaan Allah yang Tuhan sediakan bagiku. Haleluya. Oke, mari kita lihat. Yang pertama, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kesukaran? Kalau hari ini sudah jawab dengan jujur, engkau punya kesukaran, saya juga punya kesukaran. Saya punya kesukaran, engkau juga punya kesukaran. Kita semua punya kesukaran, orang lain di luar sana juga punya kesukaran. Siapa orang yang hidup tidak punya kesukaran? Semua kita pasti punya kesukaran. Tapi ingat, yang perlu kita pahami malam hari ini, justru dalam kesukaran inilah Tuhan mau menyatakan kemuliaannya bagi kita sekalian. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Dan kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Oke, kita akan lihat. Haleluya. Yang pertama, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kesukaran? Yang pertama, dia adalah orang yang menghormati. Orang yang apa, saudaraku? Menghormati. Menghormati siapa? Dia menghormati sang penguasa itu yang mengusir para perusuh dari ruang pengadilan. Itu adalah langkah bijak. Jadi gini, Bapak Ibu. Pada waktu itu kita sudah pelajari di ayat-ayat sebelumnya, tadi pagi sudah saya bahas, bahwa Paulus ini diperhadapkan kepada seorang penguasa gubernur, saudaraku, dan mereka minta supaya Paulus dihukum, saku. Dan gubernur ini tahu, saku.
Untuk masalah-masalah agama dia tidak ambil pusing, dia tidak mau urus. Tapi kalau masalah melanggar hukum, berkriminal, nah itu adalah bagian dia. Ini luar biasa dan akhirnya sang gubernur ini mengusir semua perusuh itu yang mengadu domba Paulus hamba Tuhan ini dan juga penguasa yaitu gubernur. Dan apa sikap daripada gubernur ini? Mari kita lihat ya, Kisah Rasul 18 ayat 16. Ya, Kisah Para Rasul 18 ayat 16. Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Amin. Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Ya, saudara, apakah ada masalah di sini? Ya, ada masalah, saudaraku. Bagi orang-orang Yahudi yang menginginkan supaya di ruang pengadilan itu Paulus diadili, dihukum, dijatuhi hukuman penjara atau dijatuhi hukuman mati, itu yang mereka harapkan. Tapi kenyataannya apa? Saudaraku, sang gubernur ini, saudaraku, dia mengusir mereka keluar dari ruang pengadilan itu. Jadi apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Kalau kita ingin melihat kemuliaan Allah dalam, saudaraku ya, kemuliaan Allah dalam kesukaran, maka kita langkah yang pertama Tuhan mau kita menghormati. Menghormati siapa? Menghormati sang penguasa, ya. Dalam hal dia mengambil tindakan mengusir para perusuh itu dari ruang pengadilan, itu adalah langkah bijak. Itu adalah memang dia punya hak, saudaraku. Tidak ada yang bisa menentang kalau memang dia yang usir, memang dia punya kekuasaan, saudaraku. Ya, memang gak enak jadi orang yang diusir. Apakah saudara pernah jadi orang yang diusir? Saudaraku, jadi orang yang diusir itu memang gak enak ya. Tapi disinilah Bapak Ibu sekalian kita belajar menghormati sang gubernur ini, saudaraku. Ya, gubernur ini saya percaya bahwa Tuhan pakai dia, saudaraku, untuk membela Paulus yang dalam kesukaran itu. Jadi yang pertama yang kita perlu pahami, saudaraku, untuk memahami rahasia kemuliaan Allah dalam kesukaran, Tuhan mau kita belajar menghormati. Ya, menghormati sang penguasa itu karena memang itu adalah wilayah dia. Dia berkuasa, selaku dia punya otoritas untuk melakukan hal itu. Jadi tidak ada yang bisa memprotes ya. Saudaraku, ini sikap yang pertama dari sisi sang gubernur ini. Semua kita perlu menghormati. Apa yang Alkitab katakan, kita belajar untuk hormat kepada raja, penguasa, kita tunduk pada mereka, jangan kita melawan, saudaraku ya. Kalau Anda baca di dalam Roma pasal 13, saya pernah menulis skripsi tentang Roma 13 ya, saudara, ketaatan kepada pemerintah, tunduk kepada pemerintah dalam arti yang sesungguhnya selama itu tidak melanggar hukum, tidak melanggar firman. Kita lihat yang kedua, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kesukaran? Nah, kita lihat ini. Apa yang terjadi waktu gubernur itu mengusir orang masa itu, selaku ya, masa itu membuat demonstrasi, mereka membuat ini. Bapak lihat kedua, sikap yang kedua, Tuhan mau kita membangkitkan iman ya. Dia perlu membangkitkan iman di hatinya saat kapan? Saat dirinya menjadi sasaran dari pelampiasan kemarahan musuh. Nah, siapa yang menjadi sasaran kemarahan pelampiasan musuh? Kita lihat di ayat 18, ayat 17 ya, Kisah Rasul 18 ayat 17. Ya, Kisah Para Rasul 18 ayat 17. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Amin. Galio itu adalah gubernur yang mengusir orang-orang Yahudi keluar dari ruang pengadilan itu, saudaraku ya. Dia tidak mau ambil pusing masalah urusan agama, itu urusan kalian, tapi urusan pemerintahan, urusan negara itu adalah wewenangku. Makanya itu Bapak Ibu, mereka marah dan mereka mulai datang menyerang yang namanya Sostenes. Siapa Sostenes? Sostenes dia adalah kepala rumah ibadat ya. Di ayat-ayat sebelumnya kita sudah membahas bahwa Sostenes ini dia menjadi percaya kepada apa yang Paulus sampaikan, dan Sostenes kepala rumah ibadat ini dia sungguh-sungguh memberi diri dibaptis ya. Dan saudara, waktu dia mulai menjadi orang Kristen, mulai menjadi murid Tuhan, menjadi pengikut Kristus, bukan berarti dia enak-enak. Saudaraku, dia menjadi sasaran pelampiasan kemarahan musuh ini, saudaraku. Dan mereka datang memukuli dia, saudaraku. Ya, ini kesukaran bagi Sostenes. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Sebagai orang percaya, Tuhan mau, kalau kita ingin mengerti tentang kemuliaan Allah dalam kesukaran, yang kedua, Tuhan mau kita membangkitkan iman kita.
Terkadang kita menghadapi intimidasi, serangan dari luar, kadang-kadang membuat iman kita bisa lemah. Dan akhirnya membuat orang banyak yang mulai kecewa dengan Yesus, dia kecewa dengan sahabatnya, dia kecewa dengan orang-orang sekitarnya. Apalagi ini orang-orang Kristen yang baru lahir baru, saudaraku. Maka itu Bapak Ibu, Tuhan mau kalau kita mau mempelajari, memahami tentang kemuliaan Allah di dalam kesukaran kita. Yang kedua, setelah kita tahu yang pertama tadi apa, saudaraku? Yang pertama kita menghormati, ya, menghormati sang penguasa. Yang kedua kita mulai membangkitkan iman, ya. Saudara, saya perlu membangkitkan iman di hati, ya. Saat engkau dan saya suatu hari menghadapi sasaran dari pelampiasan orang-orang yang marah, suatu, ya. Bisa saja suami marah kepada istri, suatu, tidak tahu apa yang terjadi, pulang dari kantor karena ada masalah di kantor, nah di pulang di rumah istri jadi sasaran, suatu, ya. Atau juga istri bisa menjadi suami itu sasaran, suatu. Nah, ini kita perlu membangkitkan iman di hati. Atau bisa juga orang tua melampiaskan sasaran kepada anak, atau sebaliknya anak bisa melampiaskan sasaran kepada orang tua, atau bisa juga menantu bisa melampiaskan sasaran kepada mertua, saudaraku. Ini bisa saja terjadi. Tetapi dan Tuhan mau saudara kita pahami, ketika engkau dan saya mengerti tentang kemuliaan Allah dalam kesukaran, maka engkau perlu membangkitkan iman di hati, ya. Supaya engkau tidak menjadi kecewa dengan Tuhan Yesus, engkau tidak menjadi kecewa dengan orang-orang sekitarmu. Amin. Mari kita lihat yang ketiga. Saudaraku, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah di dalam kesukaran? Yang ketiga ini, saudaraku. Yang ketiga, dia adalah orang yang mengambil langkah terbaik. Langkah terbaik untuk apa? Langkah terbaik untuk berpamitan bila tugasnya telah diselesaikan, ya, selesai dilaksanakan. Jadi jangan buru-buru pergi dulu sebelum engkau menyelesaikan tanggung jawabmu, tugasmu. Ini yang ketiga yang Tuhan mau, saudaraku. Kalau kita ingin memahami tentang rahasia kemuliaan Allah dalam kesukaran, maka lakukan tugas-tugasmu sampai selesai dulu. Baru engkau berpamitan, pergi ke tempat yang lain untuk tugas yang lain, silakan. Tapi selama tanggung jawab, lakukan dengan segenap hati. Mari kita lihat, ya. Dalam Kisah Rasul pasal 18 ayat 18. Kisah Para Rasul 18 ayat 18, Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernazar. Priskila dan Aquila menyertai dia. Amin. Amin. Jadi saudara, dari ayat ini kita dapatkan sebuah kesimpulan. Kesimpulannya begini, saudaraku. Kalau kita ingin memahami tentang rahasia kemuliaan Allah dalam kesukaran, saudaraku. Apakah saudara tidak melihat sini? Ada kesukaran? Ada, Bapak Ibu sekalian, ya. Kesukarannya apa? Dari pihak jemaatnya. Orang-orang di Korintus, Paulus sudah layani mereka selama beberapa tahun, ya. Berapa lama Paulus tinggal dengan mereka? 1 tahun 6 bulan, ya, 1,5 tahun. Saudaraku, dan mereka sudah begitu mempelajari firman, mereka sudah senang-senangnya, Paulus berpamitan dengan mereka karena ada misi yang dia akan lakukan sesuai dengan mandat dari perintah Tuhan. Dia harus pergi untuk memberitakan Injil di tempat yang lain lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, belum tentu orang-orang lain yang akan menggantikan Paulus ini dia punya tugas yang sama, ya Bapak Ibu sekalian, ya. Terkadang kalau kita sudah senang dengan hamba Tuhan yang melayani kita, ketika diganti itu butuh waktu penyesuaian, ya. Penyesuaian, dan memang ini tidak mudah. Itu kesukaran, tapi ingat, ada kemuliaan Tuhan suatu di dalam kesukaran itu. Amin. Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi yang kita pelajari di sini, saudara, Tuhan mau saudara dan saya perlu mengambil langkah terbaik, ya. Langkah terbaik yaitu apa? Berpamitan bila tugas telah selesai dilaksanakan. Jangan tugas belum selesai, tanggung jawab belum selesai, berpamitan itu namanya saudara-saudara mengingkari, ya, mengingkari apa yang Tuhan telah percayakan bagimu. Oke. Nah, dari 3 langkah iman ini, mari kita lihat apakah hasilnya dari kemuliaan Allah dalam kesukaran. Kita lihat yang pertama ini, ya. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menyadari, dia sadar bagaimana bahwa tindakan penguasa itu adalah langkah yang bijak dan adil. Ya, seperti Galio mengusir orang-orang perusuh itu yang membuat berbagai macam, ya,
situasi memanas di pengadilan, dia usir mereka, saudaraku. Itu adalah langkah bijak dan adil. Kita lihat Kisah Rasul 18 ayat 16. Kisah Para Rasul 18 ayat 16. Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Amin. Singkat sekali ayatnya. Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Saudara, saya teringat akan satu ayat yang luar biasa. Saya teringat satu ayat luar biasa sekali ya, Bapak Ibu. Ayat yang luar biasa itu berkata seperti ini, saudaraku, ya. Usirlah, ya, saudaraku, si pencemooh, maka pertengkaran itu akan selesai. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, jadi kalau ada pertengkaran, saudaraku, nah caranya bagaimana mengatasi ini? Ikutilah langkah gubernur ini, saudaraku. Langkah gubernur ini yaitu dia mengusir orang-orang yang bikin masalah di situ, ya. Jadi kalau si pencemooh, ya, orang yang suka bikin onar itu memang tidak baik. Itu jadi menimbulkan masalah di situ. Jadi saya perhatikan di sini memang inilah hasilnya, ya, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia menyadari bahwa tindakan penguasa itu adalah langkah bijak dan adil. Haleluya. Kita lihat yang kedua, ya, hasil yang kedua. Kita lihat, ya, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak kecewa pada Tuhan, amin, walau dirinya telah mengalami aniaya. Apakah saudara pernah mengalami ini? Saudara minta Tuhan melindungi saudara, tahu-tahu saudara mengalami aniaya, saudaraku. Apakah saudara harus kecewa kepada Tuhan? Tidak, ya. Maka tadi kita sudah bahas bahwa kita perlu menguatkan hati kita, iman di hati, saat kita mengalami, saudara-saudaraku, ya, serangan dari orang-orang yang berdosa. Mari kita lihat Kisah Rasul 18 ayat 17. Ya, Kisah Para Rasul 18 ayat 17. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu, tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Amin. Haleluya. Sostenes, kepala rumah ibadat, orang yang baru percaya pada Tuhan Yesus, yang mengikuti akan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Dia bisa saja kecewa kepada Tuhan Yesus. Bisa saja kecewa kepada Galio. Kok Galio nggak bela dia? Kok Galio tidak menghiraukan? Galio malah biarkan begitu, saku. Tapi lihat, Sostenes tidak melakukan itu, ya. Karena apa? Dia sudah menguatkan hatinya, menguatkan imannya. Jadi pada saat dia menghadapi kesukaran ini, dia tidak kecewa, ya. Alkitab berkata, berbahagialah kamu apabila kamu dianiaya, sebab roh kemuliaan Allah itu turun atasmu. Katakan amin. Jadi kalau engkau mengalami kesukaran, engkau dianiaya, ingat, saudaraku, itu artinya roh kemuliaan Allah sedang turun atasmu. Haleluya. Dan yang terakhir ini, saudaraku, kita perhatikan yang ketiga. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia punya komitmen yang kuat, ya, komitmen yang kuat, dan dia itu, saudaraku, punya teman yang setia yang menyertai dia, ya. Dia punya komitmen yang kuat dalam dia melayani, sekali melayani tetap melayani, dan dia juga punya teman setia yang menyertainya. Ini Paulus punya dua teman, suami istri, Priscilla dan Aquila, luar biasa, ya. Mari kita lihat ayatnya, Kisah Rasul 18 ayat 18. Kisah Para Rasul 18 ayat 18. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea, karena ia telah bernazar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Amin. Priscilla dan Aquila, suami istri yang sama-sama mereka punya profesi sebagai tukang tenda, seperti Paulus tukang tenda. Jadi mereka ini menyertai Paulus, ya, untuk berangkat, Bapak Ibu sekalian. Indah sekali. Jadi kalau kita lihat, ketika engkau mengalami kesukaran, Tuhan akan kirimkan orang-orang yang baik hati untuk selalu ada di sekelilingmu, akan selalu menyertai engkau. Jadi engkau tidak sendiri. Ada Tuhan yang menyertai engkau, dan ada saudara-saudara seiman, ya, malam hari ini yang bisa saling mensupport, menguatkan satu dengan yang lain. Biarlah firman Tuhan malam hari ini memberkati kita sekalian. Dan Bapak Ibu, sebelum nanti Pak Frans Angki akan berdoa buat firman Tuhan ini, kita akan siapkan hati kita untuk kita menikmati perjamuan kudus dulu, ya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, siapkan roti dan anggur. Malam hari ini kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Dan saya percaya lewat tubuh
tubuh dan darah Kristus ini kita dipersatukan ya dengan Dia, dipersatukan dengan Yesus melalui tubuh dan darah Kristus ini. Haleluya. Oke. Praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu, pegang roti di tangan kanan saudara semua. Dan malam hari ini imani saudaraku bahwa roti di tangan kanan saudara ini bukan roti biasa ya. Imani ini adalah tubuh daripada Kristus sendiri ya. Dan imani saudaraku, jika engkau nanti juga pegang anggur, engkau imani bahwa ini bukan anggur biasa, tapi ini adalah darah Kristus. Yesus berkata, akulah roti hidup yang memberikan tubuhnya untuk menjadi tebusan bagi banyak jiwa. Dan di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi melebihi kepala kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan saudara. Haleluya, haleluya. Mari angkat anggur tinggi-tinggi melebihi kepala saudara saya. Tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Di dalam darah Yesus ada pengampunan dosa. Ada kesembuhan bagi yang sakit. Ada kemenangan bagi engkau yang mengalami serangan-serangan daripada roh jahat, roh iblis. Dan darah Yesus telah menghancurkan semua pekerjaan iblis yang berkuasa atas maut. Dan darah Yesus ini telah menyembuhkan segala penyakitmu, telah mengampuni segala dosamu, dan darah Yesus membawa engkau masuk ke tempat kudus, engkau dapat berkata, ya Aba, ya Bapa. Bukankah calon pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur kepada Bapa di sorga adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum. Siapa yang sakit, imani oleh bilur Yesus engkau disembuhkan Tuhan. Amin. Haleluya. Ucap syukur kepada Tuhan, dan Pak Frans Angki akan berdoa kepada kita sekalian. Mari kita amini firman Tuhan ini dengan doa sobat kami. Bapak Ibu, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami telah melakukan tugas kami ya Tuhan Yesus. Mendengarkan akan firman-Mu ya Bapa. Di dalam kesukaran kami ya Tuhan, Bapa dengarlah doa kami ya Tuhan Yesus. Dengarlah segala permohonan kami ya Tuhan. Kami telah menyatu dengan tubuh-Mu ya Bapa. Dengan perantaraan anggur dan roti yang kami makan Tuhan Yesus, kami telah menyatu dengan firman-Mu ya Bapa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa pada malam hari ini Tuhan Yesus. Pada minggu yang indah ini ya Bapa. Bapa telah memberikan kedamaian bagi kehidupan kami bersama keluarga ya Tuhan Yesus. Di malam hari ini ya Bapa. Datang bagi kami Tuhan Yesus. Di dalam kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami di dalam kesukaran dalam kehidupan kami ini Tuhan. Bersatulah dengan kami Tuhan Yesus. Melawan musuh-musuh yang akan menghancurkan kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus Bapa Surgawi. Urapi kami semua malam hari ini Tuhan Yesus. Di dalam kekudusan-Mu Bapa. Berkati dan urapi Pastor Santunan Tuhan. Bersama keluarganya dia Tuhan. Jaga kesehatan dia Tuhan Yesus. Berikan berkat-berkat-Mu melimpah bagi dia. Berikan kesehatan yang baik bagi dia Tuhan Yesus. Amin. Supaya dia melayani umat-Mu di mana saja dia berada ya Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih ya Bapa. Malam hari ini Tuhan Yesus kami serahkan kehidupan mereka. Kami yang berdosa ini Tuhan Yesus. Mohon ampun daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Dosa dari penglihatan kami, pemikiran kami Tuhan. Lidah kami ya Bapa. Ampuni kami Tuhan Yesus. Urapi kami malam hari ini dari kepala hingga telapak kaki kami. Sempurnakan kami semua malam hari ini Tuhan Yesus. Alat-alat tubuh kami ya Bapa. Organ-organ tubuh kami. Bapa urapi semua dengan kuasa ya Tuhan Yesus. Tuhan Allah Bapa di surga, inilah doa kami Tuhan Yesus.
Kami mau berdoa kepada teman-teman kami yang tidak sempat hadir malam hari ini. Bapa, kami tidak tahu apa yang mereka yang terhalang Tuhan Yesus. Tapi kami yakin dan percaya mereka mempunyai kerinduan ya Tuhan untuk beribadah dengan kami ya Bapa. Ya, Yesus. Ingatkan mereka Tuhan Yesus karena mereka punya waktu yang ada 1 jam untukmu ya Bapa. Ya, Yesus. Terima kasih ya Bapa. Inilah kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Urapi dan berkati kami semua di sini Tuhan. Berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kami semua Tuhan Ya, Yesus. Yesus. Istimewa Peston Sarbunan ya Bapa. Kami pun juga berdoa malam hari ini untuk para pendeta-pendeta Tuhan Yesus yang Ya, setia setiap Yesus. saat melayani ya Bapa. Ya, Memberitakan Yesus. kepada umat-umat-Mu ya Bapa. Bapa berkati mereka juga. Tuhan Yesus Bapa di surga Tuhan. Inilah doa sembah kami ya Bapa. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi yang sudah menaikkan doa peneguhan firman ya. Tuhan berkati Pak Frans Angki. Ya, shalom Pak Lukas sudah bersama kita ya. Oke, Tuhan berkati Pak Frans Angki dan teman-teman semua. Ya, kembali pada host kita malam ini Ibu Rosalin dari Jerman. Stikernya belum dibuka. Oh, sorry. Ya, sorry. Kami berterima kasih kepada Ibu Yayu yang telah membawakan doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada Bapak Franky yang telah membawa doa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang Baik, dalam bisa dibuka, pergumulan. Bros. Loh, sudah. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan berbeban berat dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Terima kasih Bapak John yang luar biasa atas puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam dan berkati keluarga besarnya. Jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kami masuk dalam doa profetik yang akan dinaikkan oleh Bapak Bruri dari Jerman. Silakan Bapak Bruri. Ya, salam, selamat malam. Sekarang kita masuk dalam untuk menaikkan doa profetik. Bersama kalau boleh. Ya, saya akan bacakan. Ya. Inilah waktunya. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive.
Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang Yes. berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Urapan kuasa dan mujizat ajaib. Nih semua. Semua Ya. pelayan Tuhan. Ini. Urapan kuasa ya dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat Yes. oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Bruri Tikoalu dari Jerman. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Rose. Terima kasih Pak Pak John. Tuhan Sama-sama. memberkati. Sama-sama. Ya. Selanjutnya kami masuk dalam terima kasih kepada Bapak Bruri yang telah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita sampai pada pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Weli Hukubun dari Papua. Silakan Ibu Weli. Ya, makasih Bros untuk waktunya. Bapak Ibu, mari kita mengikuti pengumuman info gereja CLCC persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekta perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain. Yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor rekening tertera atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor rekening tertera atas nama Bapak Pendeta Marius Yohanes. Hadirilah ibadah CLCC Zoom online dibuka setiap hari waktu pagi pukul 04.00 WIB dan di waktu malam pukul 19.00 WIB. Ibadah raya Minggu malam pukul 19.00 WIB disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam Ya, oke, silakan. diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20.00 WIB. Ibadah CLCC on-site atau tatap muka akan dimulai hari Sabtu 20 Januari 2024 pukul 10.00 WIB bertempat di Buriani, Peru Merpati Kehutanan, Jalan Nusantara Blok 1 nomor 1, Padean, Sedati, Sidoarjo dekat Utara Hotel Sinar. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan. Di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulawesiwati dengan nomor HP tertera. Info penting, harap Bapak Ibu Saudara
semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinten ini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial happy birthday Januari 2024 Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 17 Januari 2024, anak Aldri Hukubun, cucu Ibu Weli Hukubun, Jayapura, Papua, tanggal 17 Januari 2024, anak Samuel Hukubun, cucu Ibu Weli Hukubun, dari Jayapura, Papua. 24 Januari 2024, Ibu Sinta Nini Silestiwati dari Kediri. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Silestiwati di nomor HP tertera. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Waktu saya kembalikan. Bros. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman telah disampaikan Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Ibu Weli. Ya. Terima kasih kepada Ibu Weli Hukubun. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita sudah pada akhir yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Ibu ADC ada enggak ya? Ada. Ada. Oke. Dan saya akan kembalikan kepada Ibu ADC, koordinator kami yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan beberapa hal. Silakan Ibu ADC. Ya, terima kasih Ibu Rosalin yang dahsyat luar biasa ya, sudah memimpin kita semua malam hari ini. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita mengucap syukur pada malam hari ini ya. Kita sudah diberkati Tuhan, sudah dikuatkan Tuhan, terlebih kita sudah ambil bagian dalam perjamuan kudus. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan semata. Dan terima kasih Pak John untuk firman-Nya malam hari ini ya. Bahwa kita harus menjadi diri kita sendiri, kita percaya teguh kepada Tuhan. Kita jangan seperti orang-orang yang munafik ya Bapak Ibu. Itu artinya kita teguh, apa yang kita dapat, apa yang kita rasa, itu yang kita katakan. Karena firman ya dan amin buat setiap orang ya Bapak Ibu. Di hadapan Tuhan semua kita telanjang. Kita tidak bisa berpura-pura di hadapan manusia ya Bapak Ibu. Semua kita diberkati malam hari ini ya. Amin. Yes. Terima kasih sekali lagi Pak John, juga Ibu Rosalin, Bapak Bruri, Ibu Weli Hukubun yang sudah melayani kita semua malam hari ini, dan kita juga akan mengakhiri untuk kita mendapatkan berkat Tuhan lewat hambanya Esther John Sarbunan. Dan semua sudah ambil bagian malam hari ini dan sudah hadir di dalam ibadah gereja CLCC via Zoom tanpa terkecuali ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya kembalikan lagi ke Ibu Rosalin untuk kita boleh menerima berkat Tuhan via hambanya Esther John Sarbunan. Dan Yesus memberkati kita semua. Ya, amin. Terima kasih kepada Ibu ADC. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa ibadah ini mulai dari awal hingga akhir berjalan dengan baik, dan tiba saatnya kami akan menerima doa berkat dan dari gembala kami, Pastor John Sarbunan. Silakan Bapak John. Ya, terima kasih Ibu Rosalin, host kita yang luar biasa yang sudah memimpin ibadah kita dari awal hingga penghujung acara ini. Namun sebelum kita berpisah dan menerima doa berkat, kita akan dengarkan sebentar dulu kesaksian dari Bapak Lukas Krisnanto dengan menceritakan tentang kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Kepada Pak Lukas, dipersilakan. Ya, terima kasih Pastor John. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Maaf, saya sedikit bersaksi pada hari ini, di mana kejadiannya pada hari ini juga tadi pagi.
di mana kemarin sebetulnya dari hari Sabtu anak saya bilang kan hari Sabtu hari bawah minggu ini dia akan ada pelayanan di Surabaya di gereja kami, gereja lokal kami, dan delalanya kendaraan mobil kami lagi sedang diperbaiki dan kami rencana saya sama Kesha akan naik kereta api dari Sidoarjo menuju ke Surabaya. Nah, hari Sabtu anak saya Kesha itu sudah rencana pesan tiket dari daerah kita, daerah Tanggulangin, naik kereta namanya kereta apa? Jurusan dari Malang ke Surabaya. Tapi saya bilang sama Kesha pas Sabtunya, Kesha kita jangan naik dari Tanggulangin, kita naik dari stasiun Sidoarjo aja. Akhirnya anak saya dengar dan kita memang naik dari Sidoarjo. Jadi tadi pagi kita berangkat, keretanya jam 8, kita berangkat ke stasiun Sidoarjo dan kita sampai sana setengah 8 dan kita tunggu jam 8 keretanya belum datang-datang ternyata benar. Oh, Tuhan itu sungguh baik, sangat baik. Ternyata insiden tadi pagi kereta yang rencana kita mau naikkan insiden tadi pagi, ada berita di mungkin belum tampil di televisi, kereta jurusan Malang ke Surabaya itu tergelincir. Jadi kita ya puji Tuhan, rencana kita mau naik kereta itu ya Tuhan Yesus ya sungguh baik kalau buat saya ya. Jadi saya nggak jadi naik kereta yang rencana kita naik. Ternyata ada insiden di luar akal pikiran kita nggak ngerti, ya kan, segala kecelakaan kayak gitu kan kita nggak ngerti. Ya itu kalau buat saya terus terang Tuhan Yesus sangat baik, sungguh baik, teramat baik buat kita anak-anaknya yang terus berharap kepada Tuhan. Memang secara keadaan akhirnya anak saya ber-WA dengan pelayan Tuhan yang di gereja lokal kita bahwa kita terlambat nggak bisa datang karena ya itu, karena kita harus over ke kereta lain karena kereta yang rencananya kita naikin itu tergelincir. Jadi kepalanya kereta itu lokomotifnya tergelincir, jatuh dan nggak bisa jalan jurusan itu. Ya itulah akhirnya saya bilang sama Kisah, oh tuh puji Tuhan, kita rencananya mau naik dari Tanggulangin, saya cancel, saya suruh naik dari Sidoarjo karena kalau kita naik dari Tanggulangin udah nggak ada kereta lagi gitu loh, malah waktunya lebih lama lagi. Saya bilang Sabtunya malam udah kita naik dari Sidoarjo aja, jadi ada kereta penggantinya. Gitulah yang saya mau saksikan sedikit pada pagi hari ini, bahwa kalau kita menyertakan Tuhan di dalam segala hal dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus pasti akan berikan jalan buat kita terhindar dari mara bahaya petaka celaka maut. Itu yang bisa saya saksikan pada malam hari ini. Tuhan Yesus sangat baik, teramat baik di dalam kehidupan saya. Saya percaya Tuhan Yesus pun juga akan baik menyertai Ibu Bapak sekalian di dalam hal apapun dalam kehidupan ini. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan oleh saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan Pastor John. Oke, praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya ya. Jadi ketahui Pak Lukas, itu adalah karena bonus engkau melayani Tuhan ya. Amin. Tuhan melindungi dari malapetaka. Alkitab berkata Tuhan tidak membiarkan orang kudusnya melihat kebinasaan ya. Maka Tuhan luputkan, Tuhan selamatkan ya. Itu sebagai bonus karena melayani Tuhan dengan sukacita. Oke, malam ini semua kita, saya percaya kita akan melihat kemuliaan Tuhan ya. Meskipun dalam kesukaran kita lihat kemuliaan Tuhan. Jadi Pak Lukas dalam kesukaran ini lihat kemuliaan Tuhan nyata ya. Oke, mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kan kita mau terima berkat malam hari ini. Haleluya, praise God, praise the Lord, terpujilah Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, Tuhan berkati sahabat-sahabat, saudara-saudara terkasih, dan juga terkhusus semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan malam ini. Tuhan memberkati Ibu ADC, Tuhan memberkati Ibu Jajuk Eliwati Kuswandi, Tuhan memberkati Ibu Beli Hukubun, Tuhan memberkati Pak Lukas, Tuhan memberkati Ibu Rosalin, Pak Bruri, Tuhan memberkati Pak Frans Angki, Tuhan memberkati juga Pak Mauricio, Tuhan memberkati juga Ibu Marta, Tuhan juga memberkati Ibu Meliawati, Tuhan memberkati Ibu Sinta, anak-anak, Cindy, Johan, James, semua yang hadir malam ini. Aku berkata dalam nama Yesus, sebagaimana
Tuhan perlihatkan kemuliaannya kepada Pak Lukas, Tuhan perlihatkan kemuliaannya juga padamu. Dan tahun 2024 ini ada kemuliaan yang lebih dahsyat lagi yang Tuhan akan perlihatkan kepadamu. Tetaplah setia meskipun engkau diperhadapkan dengan banyak kesukaran. Ingat, di balik kesukaran Tuhan akan melakukan banyak hal mujizat ajaib terjadi yang tidak mungkin menjadi mungkin bagimu, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi engkau yang percaya tidak ada yang mustahil. Engkau yang percaya melihat kemuliaan Allah dalam nama Yesus. Tuhan sedang membukakan jalan-jalan bagimu. Tuhan sedang mendengarkan doamu dan sedang menjawab doamu dan sedang memberi engkau pertolongan yang dalam pertolongan Tuhan malam ini. Tuhan, terima kasih semua yang hadir malam ini, yang mempunyai anak yang sakit disembuhkan, yang mempunyai cucu yang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus, yang mengalami persoalan apapun bersama Tuhan, Tuhan menyembuhkan semua yang hadir malam ini. Di dalam nama Yesus, ketika menyebutkan namamu masing-masing, hari ini kuasa Tuhan sudah terjadi bagimu. Engkau lihat kemuliaan Tuhan di tahun 2024 ini. Sampai nanti di penghujung tahun ini, engkau akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan lebih dahsyat lagi. Di dalam keuanganmu, di dalam ekonomimu, di dalam bisnismu, di dalam karirmu, pekerjaanmu, studi cucu keturunanmu, bahkan semuanya berhasil, tidak ada yang kalah, semuanya berkemenangan, tidak ada yang lemah, semuanya kuat, tidak ada yang sakit, semuanya sehat dan sembuh, tidak ada yang susah, semua terhibur, tidak ada yang takut, semua penuh damai sejahtera, tidak ada semua cukup, akan berikan kelimpahan. Kali ini sampai pandang hidupnya kekal di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati engkau dan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah, berkati kebaktian besok pagi, berkati kebaktian nanti malam, besok malam, dan berkati kebaktian juga pada tanggal 20 di rumah Ibu Indriani. Sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, Tuhan memberkati semuanya. Di dalam nama Yesus, mari semua bersama kita katakan amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Selamat malam. Terima kasih Pak John. Terima kasih Bu Rosalin, Pak Bruri. Tuhan berkati Bu Beli, Bu Jaju, Bu Adece, Pak Lukas, Pak Fransaki, Pak Moris. Tuhan berkati Bu Marta. Tuhan berkati semuanya. Ibu Marta, Pak Moris. God bless you all. Bye-bye. Shalom. Semangat. Ya. Oke. Selamat istirahat. Selamat hari Sampai Minggu. teman-teman semua. Ya. Ya, selamat beraktivitas Pak Bruri, Bu Rosalin. Salam buat anak-anak semua di Jerman ya. Sama-sama Bu Jaju, Ya, Pak terima Fransaki, kasih, Tuhan berkati Pak semuanya. John. God bless you all. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye.